Selama 7 tahun sejak debut, anggota BTS tidak terlibat dalam banyak rumor dan penggemar berterima kasih. Namun, demikian ada beberapa rumor yang telah membawa perhatian tak terduga ke grup. Yang pertama, rumor kencan Suga dan Suran. Desas-desus bahwa Suga BTS berkencan dengan penyanyi Suran mulai beredar online ketika dia mengupload postingan Instagram dirinya menikmati makanan penutup di sebuah kafe. Dia menulis dalam keterangan, "Makaron membuat pikiranku berkilau, jadi aku mengalaminya setiap hari." Desas-desus dimulai karena dia menggunakan kata Yonggi yang berarti bersinar dalam bahasa Korea, tetapi itu juga nama lahir Suga, Min Yonggi. Setelah melihat postingannya, netizen mulai mencurigainya memposting Lovegram secara diam-diam dengan Suga BTS. Lovestagram adalah saat para idola mengunggah postingan dengan pesan tersembunyi tentang pacar rahasia mereka. Beberapa penggemar semakin curiga setelah lebih banyak bukti yang diduga ditemukan. Selain postingan Suran tentang Makaron yang memulai rumor sejak awal, Suran terlihat di Instagram secara langsung dengan pudel coklat ini, yang sangat mirip dengan anjing Suga, Holly. Anjing Suga, Holly Min, terkenal di antara para penggemarnya dan bahkan memiliki akun YouTube sendiri. Di samping catatan Holly Min adalah laki-laki meskipun nama feminimnya. Terlebih, Suga dan Suran sama-sama mengenakan kaos kuning yang sama dan beberapa netter menyebutkan sebagai kaos kapal mereka. Suga dan Suran berkolaborasi dalam lagu mega hitnya Wine, di mana Suga dikreditkan sebagai produser. Namun, Big Hit Entertainment dengan cepat membantah rumor tersebut. Rumor kencan Suga dan Suran itu tidak benar. Mereka hanya bekerja sama, kata Big Hit Entertainment. Kemudian dikonfirmasi tidak benar oleh Suran sendiri. Dia mengunggah pernyataan Instagram setelah menerima banyak sekali kebencian terkait berita kencan tersebut. Halo, ini Suran. Pertama, saya ingin meminta maaf kepada mereka yang merasa tersakiti karena saya. Ini bukan niat saya dan saya dengan tulus minta maaf. Ungkapan mengkilap secara harfiah berarti makaron benar-benar mengkilap dan berkilau. Saat menggigit makaron dan itu membuat saya merasa sangat baik dan bahagia, sehingga saya mendapat beberapa ide inspiratif di kepala saya, itulah arti frasa itu. Saya mengupload gambar makaron karena teman saya telah membuatnya dan mengirimkannya kepada saya. Saya ingin berbagi betapa cantiknya penampilannya dan mempromosikan karyanya. Huruf S berarti Spanyol. Pudel coklat itu berasal dari studio tempat saya melakukan pemotretan majalah. Semua gambar yang menyebabkan rumor tersebut memiliki arti yang sangat berbeda dari apa yang dibayangkan oleh penggemar dan merupakan gambar yang sepenuhnya pribadi. Saya memposting banyak gambar dan ekspresi abstrak. Saya kaget dan patah hati dengan komentar dan kritik yang mengatakan bahwa cara saya mengungkapkan sesuatu tidak normal. Saya bertanya-tanya ribuan kali, apakah saya harus membuang semua unggahan? Tapi ini halaman Instagram saya, pribadi bagi saya, dan tidak seperti ketika saya mengunggah foto seperti itu, saya memiliki niat yang salah. Jadi, saya memutuskan untuk membiarkan apa adanya. Berharap Anda akan melihat ketulusan dari semuanya. Saya hanya seorang musisi. Saya tidak menganggap enteng pekerjaan saya dan saya tidak menjalani hidup dengan mudah. Saya hanya berusaha membuat musik yang lebih baik dengan terus bergerak tanpa henti. Saya memang bekerja dengan Suga tahun lalu, tetapi tidak lebih, tidak kurang dari itu. Kami berkomunikasi tentang musik, itu saja. Tapi bagaimanapun juga, orang-orang terus salah paham dan ini membuat saya frustasi. Beberapa waktu telah berlalu, tetapi saya masih mendapatkan begitu banyak kritik, kebencian, dan amarah, sehingga saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya perlu waktu untuk memikirkan bagaimana menyelesaikannya. 365 hari, 24 jam. Hanya karena saya seorang figur publik, saya harus tetap memperhatikan mata orang lain, mengontrol semua orang dan setiap kejadian, dan memposting sesuatu dalam keadaan gugup terus-menerus. Mungkin saya tidak akan dapat melakukan apapun. Mungkin saya harus mulai menonton musik saya juga. Mungkin saya harus mulai merasa cemas dan mengkhawatirkan segalanya. Tulis Suran. Yang kedua, rumor kencan Jungkook yang beragam. Selama bertahun-tahun, penggemar berspekulasi Jungkook terlibat dalam hubungan romantis dengan beberapa idola wanita K-pop, termasuk Shin Ji-Friend, Yeon Loveless, Nayeon Twice, dan banyak lagi. Meskipun tidak ada yang memiliki bukti konkret atau konfirmasi dari para bintang itu sendiri, rumor tersebut menyebar di kalangan penggemar. Rumor kencan yang sangat terkenal adalah rumor kencan Jungkook dengan seniman tato Lee Mi-ju.
Sebuah foto bocor yang diambil dari apa yang tampaknya merupakan rekaman CCTV telah menyebabkan banyak spekulasi bagi ARMY di seluruh dunia setelah rumor menyebar bahwa laki-laki dalam foto tersebut adalah Jungkook BTS. Dalam gambar tersebut tampak seolah-olah seorang pria yang diyakini sebagian orang sebagai Jungkook memeluk wanita. Beberapa netizen percaya pria yang dimaksud sebenarnya adalah rapper Haeswan dan bukan Jungkook. Tetapi setelah menerima banyak DM Instagram tentang masalah tersebut, dia memposting di Instagram story-nya bahwa dia bukanlah pria dalam foto tersebut. "Itu bukan saya," banyak orang bertanya, kata Haeswan. Beberapa ARMY berusaha membantah rumor tersebut dengan mengatakan bahwa Lee Mi-ju sudah menikah. Namun, salah satu ARMY mend-DM seorang temannya di Instagram, mencoba untuk mendapatkan klarifikasi atas rumor apakah dia berpacaran dengan Jungkook dan telah menikah. Sebagai tanggapan, teman tersebut memberitahu ARMY bahwa meskipun Lee Mi-ju belum menikah, dia memang punya pacar, tetapi bukan Jungkook BTS. Big Hit Entertainment telah menutup rumor tentang Jungkook BTS yang menjalin hubungan dan berjanji untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang berada di balik rumor tersebut. Big Hit Entertainment ingin menjelaskan bahwa klaim terkait artis kami, Jungkook, yang dibuat di media sosial saat ini tidak benar. Jungkook mengetahui bahwa teman-temannya di toko tato berada di daerah itu saat dia mengunjungi Pulau Goje selama liburan. Jungkook bertemu dengan teman-temannya dari toko tato dan teman-temannya di Pulau Goje dan bersama-sama mereka pergi ke ruang karaoke. Setelah itu, apa yang telah dibelokkan dari kebenaran? Kami menyayangkan bahwa hal-hal sepele dari kehidupan pribadi artis selama liburannya menjadi begitu menyimpang. Kami akan mengambil tindakan hukum terhadap kebocoran informasi pribadi dan pelanggaran privasi setelah menyelidiki apakah rekaman CCTV tersebut bocor atau direkam secara ilegal. Selain itu, kami juga akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang menyebarkan informasi palsu tanpa kecuali, kata Big Hit Entertainment. Selain itu, Lee Mi-ju juga membantah rumor tersebut. Yang ketiga, rumor kencan Jin dan Lee Gok-ju. Komedian Lee Gok-ju muncul di Radio Star dan membereskan rumor kencannya dengan Jin. "Mantan pacar saya, 6 tahun lebih muda dari saya," ketika Jo Se-ho yang sebenarnya belum pernah melihat mantan saya dengan bercanda mengatakan bahwa saya berkencan dengan trainee idola yang tampan. Jin menjadi target karena suatu alasan. "Jin dan aku adalah teman baik. Kami sudah berteman selama lebih dari 4 tahun, kata Lee Gok-ju. Yang keempat, rumor kencan Jimin dan Seulgi. Penggemar menjadi curiga bahwa Jimin berpacaran dengan Seulgi Red Velvet dan mengumpulkan daftar pesan petunjuk yang keduanya telah lepaskan. Tentu saja ARMY melangkah untuk membuktikan bagaimana setiap bukti hanyalah kebetulan atau manipulasi dan kedua idola tersebut tidak berkencan. Meskipun tidak ada pihak yang membuat pernyataan tentang skandal tersebut, penggemar tidak lagi yakin rumor tersebut benar. 5. Rumor kencan V dan Red Velvet. Menurut rumor, V terlibat dalam hubungan romantis dengan 3 anggota Red Velvet, Irene, Joy, dan Wendy. Dari GIF yang meledak di luar perspektif hingga gambar yang sangat di-photoshop, netizen menemukan cara untuk mencoba dan mengedarkan rumor V berkencan dengan anggota Red Velvet. Tidak ada rumor yang memiliki dukungan atau bukti signifikan untuk dianggap serius. 6. Rumor operasi plastik hidung J-Hope. Meskipun operasi plastik bukanlah hal yang memalukan, banyak hal yang sedikit berbeda di dunia K-pop. Jadi, bagi J-Hope, hidungnya sangat lurus dan menonjol, berarti kecurigaan akan operasi kosmetik. Hanya ketika foto sekolah menengah J-Hope mulai beredar, menunjukkan bahwa dia selalu memiliki hidung yang lurus dan halus, rumor tentang operasi plastiknya mereda. 7. Rumor menyakiti diri sendiri Jungkook. Jungkook BTS terjebak dalam rumor bahwa dia telah melukai dirinya sendiri dengan diduga mencoba melukai pergelangan tangannya. Foto tertentu Jungkook dari Festival Lagu KBS 2017 mulai beredar online dengan netizen mengklaim bahwa ada tanda luka di pergelangan tangannya. Melihat lebih dekat ke foto, ada serangkaian garis merah muda pudar di pergelangan tangan Jungkook. Namun, rumor tersebut segera ditutup ketika salah satu ARMY muncul dengan tanda terima yang membuktikan bahwa pergelangan tangan Jungkook bersih malam itu. Penggemar menyusun tangkapan layar pergelangan tangan Jungkook di SBS Gayo Daejeon pada tanggal 25 dan Festival Lagu KBS pada tanggal 29. "Jangan jatuh ke dalam jebakan pembenci," kata ARMY.
Setelah mengetahui bahwa bekas muncul setelah penampilan mereka, penggemar berspekulasi bahwa Jungkook hanya bermain-main dengan anggotanya, yang melibatkan memukul pergelangan tangan bagi yang kalah. Yang kedelapan, rumor BTS versus Demi Lovato. Ketika BTS menjadi grup idola K-pop pertama yang tampil di American Music Award pada tahun 2017, beberapa tweet mengutip penyanyi penulis lagu Amerika Demi Lovato yang mengatakan BTS tidak pantas berada di penghargaan tersebut. Dia dituduh berkata, "Saya pikir ini adalah penghargaan musik Amerika, dan kita seharusnya hanya merayakan artis Amerika malam ini. Apakah akan ada penerjemah? Pada akhirnya, kami merayakan artis Amerika dan saya merasa BTS tidak pantas menjadi sorotan malam ini." Ternyata tweet tersebut palsu, dan Demi Lovato bahkan belum sampai di penghargaan ketika tweet tersebut mengutip ucapannya tersebut. BTS kemudian terlihat senang dengan penampilan Demi Lovato. Sekarang Demi Lovato dan BTS saling menembak tweet membuat para penggemar benar-benar senang. Yang kesembilan, rumor Sajegi. Saat penjualan album The Most Beautiful Moment in Life Part 1, BTS melonjak lebih dari 8.000 kopi dalam 30 menit. Kecurigaan tumbuh bahwa BTS dan Big Hit Entertainment terlibat dalam skema manipulasi grafik. Dibawa ke distrik pusat Seoul kantor kejaksaan untuk investigasi, kasus ini ditutup setelah kejaksaan menyimpulkan tidak ada cukup bukti untuk mengonfirmasi adanya manipulasi sama sekali. Terlepas dari temuan ini, rumor ini tetap ada di antara beberapa anti-fans. Jadi bagaimana menurut kalian tentang rumor-rumor ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.